Jadi Bung Karno pernah mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 1 orang pemuda, maka niscaya akan ku guncangkan dunia. Ibaratkan apa sih arti sebuah ijazah yang bertumpuk jika sebuah kepekaan atau kepedulian itu tidak ikut kita pupuk? Halo, hai semua. Selamat datang di Dekerus Podcast. Dengan saya Restu. Dengan saya Dia. Jadi di sini kami akan berbincang-bincang sedikit nih teman-teman mengenai bulan Bung Karno. Jadi topik-topik yang lagi hangat mengenai bulan Bung Karno ini tentunya akan menjadi seru dan juga menarik buat kalian nih teman-teman, terutama kaum pelajar seperti kita. Jadi Bung Karno pernah mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 1 orang pemuda, maka niscaya akan ku guncangkan dunia. Jadi itu merupakan salah satu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Insinyur Soekarno nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa artinya? Halo Dia, tahu nggak? Tahu dong. Jadi teman-teman, pesan yang disampaikan Soekarno secara tidak langsung ini menyampaikan sebuah arti, yaitu menunjukkan harapan bahwa sebuah peradaban masa depan suatu bangsa ini itu ditentukan oleh generasi muda saat ini, itu seperti kita kaum pelajar. Ya, jadi masa depan negara ini itu dipercaya oleh Insinyur Soekarno kepada kita pemuda-pemuda penerus bangsa untuk memajukan masa depan dari negara Indonesia. Jadi daripada buang-buang banyak waktu nih lagi teman-teman, mari kita bincang-bincang sedikit tentang topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu mengenai siswa SD yang bernama Nono. Dia, kamu tahu nggak sih siapa itu Nono? Tahu sih, tapi aku kurang tahu yang mendalam tentang Nono. Yang aku tahu itu Nono adalah siswa SD yang mampu menang di lomba matematika tingkat internasional dan mampu mengalahkan 7.000 peserta lebih dari negara luar lainnya. Jadi yang dikatakan dia itu benar ya teman-teman. Jadi Nono itu merupakan seorang anak SD yang berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Itu untuk kalangan anak SD itu prestasi itu merupakan sangat wow gitu. Jadi prestasi yang diraih Nono ini mengharumkan nama bangsa Indonesia kita ke ajang internasional. Jadi itu merupakan salah satu cara kita untuk mengharumkan nama baik bangsa kita. Jadi selanjutnya itu Dia, kamu tahu nggak sih apa cita-cita dari Nono? Kalau cita-cita itu aku kurang tahu ya. Oh, kamu kurang tahu ya. Jadi si Nono ini pernah diinterview nih dia. Jadi dia pernah ditanya, Nono, cita-cita kamu apa sih? Habis itu dijawab sama dia, saya ingin menjadi seperti Elon Musk. Jadi Elon Musk ini merupakan seorang pengusaha yang sukses yang berasal dari Afrika Selatan. Dia itu mendirikan perusahaan yang diberi nama itu SpaceX. Jadi perusahaan ini itu meneliti luar angkasa dia. Meneliti kehidupan yang ada di luar angkasa. Habis itu dia itu juga seorang yang bijaksana. Dia juga sering berdonasi kepada kaum yang kurang mampu. Nah, jadi itu merupakan cita-cita dari Nono. Itu merupakan cita-cita yang sangat mulia bagi Indonesia juga. Jadi selanjutnya itu kamu tahu nggak sih latar belakang dari Nono ini? Kalau latar belakang dari keluarga Nono ini yang aku tahu tuh dikit ya. Nono ini berasal dari keluarga yang ekonomi itu kurang ya. Ayah Nono itu bekerja sebagai seorang kuli bangunan yang gajinya itu di bawah rata-rata UMR. Jadi ya Nono ini berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi ekonomi dari keluarganya itu tidak terlalu kaya-kaya sekali, tidak terlalu miskin-miskin. Jadi sederhana seperti sedang-sedang. Ya. Jadi dari keluarga yang berekonomi sederhana itu, dia tidak semangatnya untuk belajar itu tidak kalah dengan orang-orang yang memiliki ekonomi yang sangat lebih kaya daripada dia. Jadi dia mampu menyaingi orang-orang yang lebih kaya daripada dia untuk mengharumkan nama bangsa kita itu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi itu merupakan sedikit tentang Nono. Jadi Nono ini ada kaitannya dengan kita ini tentang judul kita nih kan dia. Ya, itu Titipan Soekarno. Jadi Titipan Soekarno itu merupakan judul dari podcast yang kalian lihat sekarang ini. Jadi kenapa kita bisa milih Titipan Soekarno ini? Apa hubungan Titipan Soekarno ini ke pelajar seperti kita ini? Tentunya itu titipannya itu ada ya, apa sih hubungannya Titipan Soekarno itu dengan seorang pelajar seperti kita. Jadi titipannya itu adalah Soekarno ini menyampaikan pesan kepada kita atau menitipkan, mempercayai pesan-pesan yang disampaikan dia kepada generasi penerus bangsa ini agar menjadi sesuatu yang berguna untuk bangsa ke depannya. Jadi pesan yang dititipkan itu untuk kaum muda seperti kita yang tadi kita bilang itu kan.
Jadi tetap saja Soekarno itu menitipkan negara kita ini, masa depan negara kita ini kepada kita, agar kita bisa di masa depan suatu saat nanti bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, jadi itu merupakan sedikit tentang judul yang kita buatkan, judul dari podcast kita kan. Jadi lanjut dengan topik selanjutnya itu tugas. Kalian pasti tahu tentang tugas kan? Yaitu bisa saja tugas dari sekolah, tugas dari rumah, tugas dari les juga. Itu banyak ada tugas yang kita dapatkan kan. Aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih berpengalaman, kan di sekolah tentunya pasti ada tugas kan? Ya, pasti. Tugas diberikan oleh guru, habis itu lumayan numpuk nih, lumayan banyak. Habis itu kamu buat di rumah. Pada saat kamu buat itu kayak ada tiba-tiba ada notif dari HP. Ada notif dari HP, tanpa kamu sadari itu kamu meninggalkan tugas yang kamu buat ini. Dan fokusmu teralihkan ke HP. Yaitu, tapi tanpa kamu sadari kan tujuan pertama kamu itu melihat notif tadi. Misalnya notif dari WA. Tujuan kamu itu melihat notif dari WA. Tapi tanpa kamu sadari itu bisa saja membuka aplikasi lain. Keterusan jadinya berjam-jam berlalu, habis itu udah larut nih. Habis itu udah larut, kan ngantuk nih. Pastinya ngantuk kan? Ya. Jadi di pikiran itu udah besok aja dah buat tugasnya. Besok. Terus dia besok dan kalau kita sadari itu tertunda terus tugasnya. Terus itu di H-1 tiba-tiba kita panik-panik buat. Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Tentunya nggak jarang orang ya yang ngalamin hal-hal yang disampaikan Restu tadi. Aku juga pernah. Ini contoh negatifnya ya. Tapi itu tergantung kita memandang sebuah gadget itu sih. Jadi kalau pandangan kita kepada gadget itu juga berpengaruh ya dia ya. Jadi gadget ini tentunya hal-hal yang penting juga sih untuk kita, terutama kita kan masih seorang mahasiswa ya, yang tentunya tidak jauh dari penggunaan gadget. Tetapi tergantung cara kita memandang sebuah gadget ini dan cara kita mengolah sebuah gadget ini menjadi sebuah dampak yang negatif atau yang positif bagi kita. Jadi gadget ini juga punya pengaruh-pengaruh tersendirinya, bisa saja positif, bisa saja negatif. Jadi dia apa sih hubungan pendidikan dengan titipan Soekarno ini? Kenapa kita buat tugas itu setiap hari? Jadi kenapa kita buat tugas itu tiap hari? Kenapa kita nggak jangan aja buat tugasnya? Kenapa kita harus buat tugas yang dikasih guru itu? Tentunya kita sebagai seorang siswa ya tidak jauh dari kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas. Ibaratkan dari kita SD, dari TK dulu ya, dari TK, SD, SMP hingga SMA ini kan tidak, kita itu masih memiliki kewajiban untuk membuat tugas. Jadi buat tugas itu kan. Jadi kenapa ada orang bilang ngapain buat tugas itu, kan kita juga dapat ijazah pada akhirnya. Kenapa sih begitu? Tentunya kalau dari tugas ini ya, tentunya hal itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, bekal kita atau sebagai cadangan ilmu kita yang berguna di masa depan nantinya, terutama kita nanti melanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi kan, terutama pada saat kuliah gitu. Di bidang pekerjaan tentunya ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Ibaratkan apa sih arti sebuah ijazah yang bertumpuk jika sebuah kepekaan atau kepedulian itu tidak ikut kita pupuk. Nah, itu merupakan salah satu kata-kata yang sangat yang bisa meningkatkan semangat kita. Apa sih itu ijazah yang bertumpuk kalau misalnya kepekaan kita itu nggak ada? Ya. Jadi lanjutkan dari untuk pertanyaan topik yang awal tadi ya. Yang tadi kan kita bilang itu kehilangan fokus kita ke gadget ini. Ada nggak sih kamu cara untuk untuk berfokus kamu itu pada buat tugas saja? Jadi fokus kamu itu nggak kemana-mana, nggak ke gadget, biar buat tugas itu lebih semangat gitu. Kalau dari aku sih, aku pas buat tugas tuh biasanya ya hidupin lagu yang santai maupun lagu yang tegang. Kalau aku biasanya kan tugas ini membosankan. Kalau aku bisanya hidupin lagu, jadi aku itu lebih bersemangat gitu buat tugasnya. Semangatnya lebih terbangun untuk membuat tugas ini. Jadi nggak terlalu datar gitu tiap buat tugas. Nggak terlalu tegang juga buat tugas. Nggak terlalu tegang juga. Jadi sama fokus aku itu ke tugasnya jadinya, sambil dengerin lagu untuk meningkatkan semangatku. Kalau kamu itu punya nggak sih kayak gitu? Tentunya tiap orang-orang itu beda-beda ya. Kalau dari aku tuh berbeda sama Restu. Kalau Restu kan lebih suka mendengarkan musik. Kalau aku lebih suka suasananya tenang, yang agar aku bisa lebih fokus mengerjakan tugas-tugas aku, dan
tentunya jauh dari gangguan gadget. Karena kan misalnya kita belajar didampingin sebuah HP ini kan kita itu niat kita jadi hilang untuk belajar dan lebih niat atau Lebih teralihkan ke gadget ya. Jadi itu dari kamu kan? Ya. Jadi prinsip kita beda. Jadinya kamu suka keiningan, aku suka keramaian. Ya. Jadi itu merupakan perbincangan kita tentang topik yang tadi itu tentang tugas. Jadi lanjut ke topik selanjutnya itu tentang masa depan bangsa. Jadi masa depan bangsa ini kan biasanya dikenali itu dari orang-orang pintar, orang-orang sukses nih. Dia itu dikenali karena memiliki akademik yang tinggi, memiliki nilai akademik yang tinggi, prestasi di bidang akademik kan. Tapi tanpa kita sadari itu bidang non akademik juga bisa memberikan prestasi dan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi prestasi dari non akademik ini juga sama pentingnya dengan prestasi di bidang akademik. Jadi di bidang non akademik itu seperti kamu suka olahraga kan, kamu suka bulu tangkis. Jadi kamu asah itu skill bulu tangkis kamu. Siapa tahu suatu saat nanti bisa mewakili Indonesia di ajang-ajang internasional lainnya, internasional seperti SEA Games, Asian Games dan banyak lagi lainnya itu. Itu kebanggaan yang kita dapat itu loh. Ya karena kan nggak semua orang bisa meraih suatu prestasi apalagi untuk mengharumkan nama bangsa. Nggak sembarang orang loh bisa meraih sebuah prestasi untuk bangsa apalagi jika kita mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang mengharumkan nama bangsa. Kita pasti memiliki rasa bangga untuk diri kita sendiri. Oh, aku bisa nih, aku kepilih nih untuk mewakili negara Indonesia. Pasti memiliki rasa bangga dan rasa beruntung karena kita mampu menghasilkan sebuah prestasi untuk bangsa kita. Jadi kita itu merupakan salah satu yang terpilih gitu jadinya ya. Jadi kebanggaan yang kita dapatkan itu kan jadinya kita itu lebih bangga, nggak hanya di bidang akademik aja kan kita bangga, di bidang non akademik juga kita bisa bangga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kalau aku sih biasanya kan aku suka matematika nih, jadinya itu di bidang akademik. Aku itu lebih suka ke bidang akademik dibandingkan non akademik. Kalau non akademik itu aku suka sih, tapi nggak terlalu seperti bidang akademik. Kalau bidang akademik ini aku sering mengasah skill matematika aku. Siapa tahu suatu saat nanti itu bisa seperti Nono itu mengalahkan 7.000 peserta dari berbagai macam negara. Termasuk Amerika loh. Bayangkan itu 7.000 peserta. Sekolah Blasman aja berapa itu? Sekitar 1000-an sih. 1000-an. Jadi 7 kali lipat gitu saingannya. Jadinya bayangkan kamu ada di suatu sekolah ini, sekolah Blasman. Itu saingan kamu kali 7. Itu kan aja udah berat ya, apalagi ini negara loh. Tiap negara yang berbeda. Jadi itu bisa saja bisa meraih mengharumkan nama bangsa Indonesia itu. Jadi kalau aku kan bidang akademik, kalau menurut dia apa? Aku lebih suka ke non akademik sih karena aku lebih bakat aku tuh lebih tertuju ke non akademik dibandingkan ke akademik kayak Restu. Jadi kamu itu bidang non akademik mana sih? Aku sih pernah ya ikut olahraga di bidang kabadi. Nah, aku juga pernah mewakili di tingkat provinsi waktu itu. Dan aku juga ngerasain gimana pengalamannya ini di tingkat provinsi loh. Gimana pengalamannya susahnya, kayak saingan kita itu udah berat. Apalagi pas lomba itu kan kita harus bisa ngelatih mental, ngatur diri agar bisa berbaur sama yang lain-lainnya gitu. Kebanggaan rasa bangga yang didapat itu juga bisa. Karena mendapatkan pengalaman yang berharga. Apalagi enggak sembarangan waktu atau orang bisa ikut itu. Karena ini juga dipilih kan, kamu itu diseleksi kan, diseleksi itu dari banyak orang peserta kabadi yang harus mewakili provinsi. Tapi kamu yang terpilih. Jadi salah satu yang terpilih itu. Memiliki rasa bangga untuk diri sendiri. Rasa bangga diri sendiri. Jadi menurut aku itu udah keren sih, bisa mewakili provinsi. Bisa aja suatu saat nanti kamu bisa mewakili Indonesia ya. Astungkaro. Jadi teman-teman, hal-hal yang kita sampaikan tadi itu mengenai berbagai topik yang sedang kami bicarakan itu bisa kalian terapkan di rumah juga teman-teman. Itu juga bisa bermanfaat bagi negara-negara kita di masa depannya. Jadi itu saja dari kita. Saya Nara. Sampai jumpa. Dadah.